Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Alpi Hasanah dengan NIM 2281060031 dari jurusan Tadris Biologi semester 5 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi biologi kelas 10 semester 1 tahun pelajaran 2024 tentang dengan tema keanekaragaman hayati dan peranannya. Tujuan pembelajaran pada materi biologi kali ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan definisi keanekaragaman hayati. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan nilai keanekaragaman hayati. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan macam keanekaragaman hayati beserta contohnya. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang selanjutnya, siswa dapat menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan peranan keanekaragaman hayati. Poin yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi dari keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah variasi makhluk hidup mulai dari gen, spesies, hingga ekosistem pada suatu wilayah, di mana Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang memberikan manfaat di berbagai bidang. Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati. Konsep keanekaragaman hayati didasari pada prinsip bahwa tidak ada makhluk hidup yang sama persis di dunia ini. Yang selanjutnya adalah nilai keanekaragaman hayati. Di sini terbagi menjadi 4 nilai. Yang pertama ada nilai ekonomi, yang kedua ada nilai biologis, yang ketiga ada nilai ekologis, dan keempat ada nilai sosial. Yang pertama, nilai ekonomi, yaitu di mana keanekaragaman hayati dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan atau mendapatkan devisa ataupun keuntungan. Di mana salah satu contohnya adalah di mana keanekaragaman hayati ini akan bisa mengubah kayu jati menjadi meja, kursi, dan alat peralatan lainnya. Yang kedua ada nilai biologis. Nilai biologis yaitu keanekaragaman hayati memiliki nilai biologis atau penunjang kehidupan bagi makhluk hidup, terutama untuk manusia. Yang ketiga ada nilai ekologis, yaitu keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting, misalnya hutan hujan tropis dan sebagai paru-paru dunia. Yang keempat ada nilai sosial, di mana keanekaragaman hayati ini dapat dikembangkan menjadi sarana rekreasi dan pariwisata. Contohnya adalah Taman Hutan Raya di daerah Bandung. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa macam-macam keanekaragaman hayati, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada keanekaragaman hayati tingkat gen, yang kedua ada keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan yang ketiga ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Yang pertama akan kita bahas yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen ini disebabkan variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Gen adalah substansi kimia sebagai faktor penentu sifat keturunan. Dalam hal keanekaragaman hayati tingkat gen, keragaman ini cukup mudah dikenali dengan ciri-ciri yang memiliki variasi, nama ilmiah yang sama, serta perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok. Nah, keanekaragaman hayati tingkat gen ini menunjukkan adanya variasi susunan gen pada individu-individu yang sejenis. Gen-gen tersebut akan mengekspresikan berbagai variasi dari satu jenis makhluk hidup. Salah satu contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen yang pertama itu ada padi dengan nama ilmiah Oryza sativa, di mana berbagai macam varietasnya, yaitu terdapat padi rojolele, padi ciherang, padi ciluung, dan padi lainnya. Yang kedua ada variasi dari mangga dengan nama ilmiah Mangifera indica dengan varietas mangga aromanis, mangga mana lagi, mangga golek, mangga Indramayu, dan lainnya. Dan yang ketiga ada durian dengan nama lain Duriozibetinus dengan varietas durian petruk, durian bawor, durian montong, dan durian lainnya.
Nah, selanjutnya adalah keanekaragaman hayati tingkat gen pada hewan. Salah satu contohnya yaitu pada anjing dengan nama ilmiah Canis familiaris dengan berbagai macam ras seperti ras anjing Golden Retriever, anjing Bulldog, anjing German Shepherd, dan lainnya. Yang kedua ada sapi dengan nama ilmiah Bos taurus dengan ras sapi Bali, sapi Madura, sapi Vert Holland, dan lainnya. Dan yang ketiga ada dari kucing, yaitu dengan nama ilmiah Felis catus dengan ras kucing Anggora, kucing Persia, kucing Sphinx, dan lainnya. Nah, yang kedua ada keanekaragaman hayati tingkat spesies. Keanekaragaman hayati tingkat spesies dapat ditunjukkan dengan adanya beraneka macam jenis makhluk hidup, baik yang termasuk ke dalam kelompok hewan, tumbuhan, dan mikroba. Salah satu contohnya yaitu pada variasi dalam satu famili antara kucing dan harimau. Mereka termasuk dalam satu famili yaitu keluarga Felidae, walaupun ada perbedaan fisik, tingkah laku, habitat, dan cara hidupnya. Yang ketiga ada keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem. Ekosistem merupakan interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik yang bervariasi pula. Hal ini menunjukkan adanya keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Sekian banyak perbedaan flora dan fauna yang menempati suatu daerah akan berbeda. Yang selanjutnya adalah contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Yang pertama ada ekosistem lumut. Ekosistem lumut terletak di wilayah sekitar puncak gunung atau di daerah dingin sekitar kutub dan akan didominasi oleh tumbuhan lumut. Yang kedua ada ekosistem pantai. Ekosistem pantai yang didominasi oleh formasi Pescaprae yang berbentuk perdu atau pohon. Di dalamnya terdapat serangga, burung pantai, dan lain-lain. Yang ketiga ada ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput yang terdapat di wilayah kering di ketinggian sekitar 4000 mdpl dan didominasi oleh rumput-rumputan. Pada ekosistem ini hidup mamalia besar, karnivora, dan juga herbivora. Yang keempat ada ekosistem hutan hujan tropis, di mana yang ditumbuhi berbagai pohon, ditumbuhi berbagai epifit dan hewan yang hidup di dalamnya, misalnya kera. Yang selanjutnya adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Terbagi menjadi dua, yaitu dengan pelestarian dengan metode in situ dan pelestarian dengan metode ex situ. Yang pertama ada pelestarian dengan metode in situ. In situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang langsung dilakukan di alam tempat flora dan fauna tersebut berada. Metode in situ ini memberikan perlindungan kepada daerah yang dianggap memiliki ekosistem yang unik dengan flora dan faunanya yang terancam punah. Beberapa contoh pelestarian dengan metode in situ yaitu yang pertama ada Suaka Marga Satwa, yang kedua ada Taman Nasional, contohnya Taman Nasional Gunung Ciremai, yang ketiga ada Cagar Alam, dan yang keempat ada Hutan Suaka Alam. Yang kedua adalah pelestarian dengan metode ex situ. Metode ex situ adalah metode pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan dengan cara mengambil fauna dan flora dari wilayah aslinya dengan tujuan melakukan konservasi, perlindungan, serta pengembangbiakan. Nah, contohnya adalah kebun binatang yang dimana konservasi dengan memakai lingkungan alam buatan yang terpisah-pisah pada setiap jenis spesiesnya. Contohnya adalah kebun binatang Ragunan yang berada di Jakarta. Yang kedua ada Taman Safari.
yaitu upaya pelestarian flora dan fauna melalui pembuatan lingkungan buatan dengan beberapa spesies yang berada dalam satu wilayah besar. Salah satu contohnya adalah Taman Safari yang berada di Bogor. Selanjutnya adalah manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama, pada bidang pangan dan papan. Biodiversitas memiliki manfaat sebagai bahan pangan yang berguna untuk pemenuhan energi dan nutrisi. Keanekaragaman hayati tumbuhan dan hewan memberi pilihan bagi manusia dalam memilih makanan jenis apa yang dibutuhkan. Manusia dapat memperoleh sumber karbohidrat dari jagung, gandum, dan berbagai jenis umbi seperti talas dan kentang. Selanjutnya, manusia dapat memenuhi kebutuhan proteinnya dari hasil hewan, yaitu seperti telur dan daging, ikan, serta aneka hewan laut yang lainnya. Yang kedua, pada bidang ekologi, keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting. Berperan sebagai paru-paru bumi, kegiatan fotosintesis pada hutan hujan tropis dapat menurunkan kadar karbon dioksida atau CO2 di atmosfer, yang berarti dapat mengurangi pencemaran udara dan mencegah efek rumah kaca, serta dapat menjaga kestabilan iklim global, yaitu mempertahankan suhu dan kelembaban udara. Yang ketiga ada pada bidang farmasi, pengobatan tradisional dan pengobatan modern sangat bergantung pada keanekaragaman hayati terutama pada tumbuhan dan mikroba. Sumber daya dari tanaman liar, hewan, dan mikroorganisme juga sangat penting dalam pencarian bahan-bahan aktif di bidang kesehatan. Dan yang keempat ada pada bidang ekonomi. Tumbuhan dan hewan memiliki berbagai nilai ekonomi seperti pada tumbuhan berkayu yaitu jati yang digunakan untuk bahan bangunan dan furniture lainnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai peranan keanekaragaman hayati. Yang pertama, menjaga kualitas lingkungan. Keanekaragaman hayati berperan dalam menjaga kualitas air, mengatur iklim, dan mengendalikan hama. Yang kedua, menyediakan sumber daya alam, di mana keanekaragaman hayati menyediakan berbagai sumber daya alam yang dibutuhkan oleh manusia, seperti bahan pangan, obat-obatan, dan bahan baku industri. Dan yang ketiga, keanekaragaman hayati menjaga keseimbangan alam, di mana keanekaragaman hayati ini berperan dalam menjaga keseimbangan alam dan ekosistem. Sekian. Sekian materi yang mungkin dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.